Baiklah pada para peserta kuliah jaringan komputer, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan IP address pada interface router ya, di paket tracer. Baik, kita akan menggunakan salah satu jenis router. Saya pilih PT router ini. Ya. Misalnya kita gunakan satu saja dulu, satu buah router, kemudian dengan menambahkan switch. Misalnya kita gunakan 2 switch dan beberapa PC. Ya, misalnya kita pakai 2 di masing-masing switch. Kemudian kita hubungkan dengan connection-nya, ya, medianya. Untuk switch dan router kita gunakan strike. Ya. Misalnya fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01, kemudian di port yang lainnya juga sama. Demikian juga PC dengan switch, kita gunakan jenis kabel strike. Baik, misalnya kita buat node dulu untuk networknya. Ya, misalnya di bawah port fast Ethernet 00, kita gunakan network 192 yang sudah familiar ya, 192.168.1.0 misalnya /24. Kemudian di fast Ethernet 10 kita gunakan 192.168.10.0/24. Di portnya ya, port fast Ethernet 00 sebagai gateway kita gunakan 1.1. Demikian juga di sini kita gunakan 10.1 sebagai gateway. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan router. Saya akan menggunakan sebuah laptop dengan sebuah kabel konsol ya, di RS232, kemudian di port konsol. Baik, di desktop kita gunakan terminal. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke user mode dengan menekan enter ya. Kemudian dengan perintah enable kita masuk ke privilege root. Nah, kita ubah hostname-nya dulu ya, sesuai dengan label di sini, misalnya router 0 ya. Nah, untuk mengubah hostname kita perlu masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal atau conf, tekan tab terminal. Oke. Kita sudah masuk ke global configuration terminal. Kita ubah hostname R0. Oke. Ya, dari router menjadi R0. Nah, untuk mengkonfigurasi tiap port pada router, kita perlu masuk ke interface router ini. Ya, yang pertama interface fast Ethernet 00. Interface ya, bisa lengkap atau INT saja ya, kalau mau lengkap ya, interface fast Ethernet 00. Kita sudah masuk ke sub interface-nya ya. Kemudian untuk memberikan IP address kita gunakan perintah IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask ya /24 atau 255.255.255.0. Enter. Nah, kemudian kita aktifkan portnya dengan perintah no shutdown.
tadi berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau yang menandakan bahwa port routernya telah aktif. Kemudian kita mengkonfigurasi port router di fast Ethernet 1.0. Kita keluar dulu dari interface, dari sub interface-nya ya, dengan perintah exit. Kemudian kita masuk ke port fast Ethernet 00, kita bisa gunakan INT FA10. Ya, dengan perintah yang sama, IP address 192.168.10.1, jangan lupa subnet max /24 atau 255.0, kemudian no shutdown. Kita sudah memberikan IP pada kedua buah router. Maaf, kita kedua buah port. Sekarang konfigurasi ini kita perlu simpan ya. Dengan kita kembali ke privilege mode dengan perintah N. Ya, kemudian kita jalankan copy running config startup config ya, untuk menyimpan konfigurasi IP yang sudah kita buat tadi. Baik, kemudian kita berikan IP address ke masing-masing PC, misalnya di PC 0, di desktop IP configuration 192.168.1, misalnya kita gunakan tadi .1 sudah dipakai sebagai gateway, kita gunakan .10 ya misalnya, kemudian gateway-nya adalah IP pada fast Ethernet 00 192.168.1.1. Kita close. Kemudian PC 1 juga sama. .11 misalnya. Default gateway-nya .1 ya, kita close. Kemudian IP pada PC 2 dan PC 3. .192.168.10 misalnya .10 juga. Kemudian gateway-nya 192.168.10.1. 10.1. Ya, ini PC 2, sekarang PC 3. Di configuration misalnya .10.11, kemudian subnet max /24, gateway-nya 10.1. Baik, kita coba ping dari PC 2, main prompt kita ping ke PC 0 misalnya. Ping 192.168.1.10. Baik, kita tunggu. Baik. Kemudian .11 ke PC 1. Baik, jika hanya menggunakan satu buah router, maka kita tidak perlu membuat routing di sini, ya, karena kedua network ini 10.0 dan 10.1 itu langsung tersambung dengan router, ya, directly connected. Maka router di sini lebih berperan sebagai pembatas broadcast domain, ya, untuk mencegah terjadinya broadcast storm. Jadi setiap broadcast yang dilakukan di bawah port fast Ethernet 00 tidak akan diteruskan ke fast Ethernet 10, hanya akan diteruskan ke setiap workstation yang berada di bawah port tersebut. Jadi satu port pada router melambangkan satu broadcast domain. Baik, demikian cara
memberikan IP address pada router, pada interface router.